Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama pelajaran kelas 3. Ayo diambil dulu buku tematiknya. Kita akan membahas buku tematik tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, kita baca dan isi bersama bukunya. Jangan lupa teman-teman, subscribe dulu ya. Baik, kali ini kita akan membahas makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ayo kita buka buku kita halaman 4. Di sana ada gambar cicak, gambar ikan, dan gambar sekelompok anak-anak. Mereka semua makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Lanjut ke halaman 5 ya. Di halaman 5 sudah terdapat ciri-ciri cicak. Di sampingnya, kalian dapat mengisikan ciri-ciri makhluk hidup lainnya, seperti ikan. Ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan juga membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanan ikan adalah cacing. Dari kedua penjelasan tersebut, dapat kamu simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah cicak dan ikan sama-sama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut adalah bergerak, butuh makan, dan berkembang biak. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjut ke halaman 9 ya. Di halaman 9, kita bisa mengamati gambar yang sudah kita lihat tadi. Gambar cicak, gambar ikan, dan sekelompok anak-anak yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di halaman 10. Apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana menurut teman-teman? Ya, tumbuhan bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari, dan akarnya bergerak menuju ke bawah mencari nutrisi di dalam tanah. Kita baca bersama-sama yuk ciri-ciri makhluk hidup berikutnya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Tahukah kalian bahwa katak bernafas dengan kulitnya? Sekarang kita jawab yuk pertanyaan pada halaman 11. Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Tumbuhan bernafas melalui mulut daun yang disebut stomata dan lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Pertanyaan berikutnya, apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Kalian bisa menuliskan katak dan cacing bernafas menggunakan kulit, burung bernafas menggunakan trakea, dan lumba-lumba menggunakan paru-paru mereka. Di halaman 11 ini, kita juga mempelajari ciri makhluk hidup berikutnya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kita semua sebagai makhluk hidup bertumbuh loh.
Lanjut ke pertanyaan di halaman 12 ya teman-teman. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Tentu saja bertambah teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan. Masih di halaman 12 ya. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk pertanyaan di halaman 13, isilah tabel berikut dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Kalian bisa isi: kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ikan mas berkembang biak dengan cara bertelur. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Semut juga berkembang biak dengan cara bertelur. Yuk kita baca bersama ciri makhluk hidup berikutnya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan mereka. Sekarang kita isi pertanyaan di halaman 14. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh sebab itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen. Apa makanan untuk tumbuhan? Bahan yang diperlukan untuk tumbuhan membuat makanan adalah air, karbon dioksida, dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Baik, ciri makhluk hidup berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Contoh lain, daun putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Juga ada buah pada pohon pacar Cina yang akan meletus jika disentuh. Hewan juga peka terhadap rangsang. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika kita sentuh. Ayo kita buka buku kita halaman 15 dan tuliskan kembali ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya bergerak, bernafas, tumbuh, membutuhkan makanan dan air, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Di halaman 15 ini, kalian juga diminta untuk membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah disediakan. Kalian bisa isikan: nomor 1, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalimat selanjutnya, tumbuhan memerlukan makanan dan air. Kalimat ketiga, ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Yang keempat, katak bernapas menggunakan kulit. Dan yang terakhir, ikan bergerak dengan cara berenang. Mari kita lanjut ke halaman 22. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kamu temukan dari gambar ini? Mari kita tuliskan ciri-ciri makhluk hidup pada tabel di halaman 23. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kemudian ayam memerlukan makanan. Ayam berkembang biak. Manusia juga berkembang biak. Ayam memerlukan minuman.
manusia dan hewan bergerak. Lalu kita isikan kegiatan pada gambar. Gambar pertama, ibu menyiram tanaman. Kemudian ada Ayah dan Siti yang sedang memberi makan ayam. Lalu ada gambar jerami untuk ayam bertelur. Dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Ada keluarga Siti yang terdiri dari ibu, ayah, dan Siti. Ada tempat minum, dan ayam nampak menuju ke makanan. Ayo, sekarang mari kita amati kedua gambar yang ada di halaman 23. Ada gambar Siti dan keluarganya sedang makan bersama. Juga ada gambar anak ayam dan induknya yang sedang makan bersama. Lalu di halaman 24 ini kita tuliskan apakah persamaan dari kedua gambar tersebut. Persamaan kedua gambar tersebut adalah manusia dan ayam sama-sama makhluk hidup yang membutuhkan makanan, serta adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Masih di halaman 24. Ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Kalian bisa isikan. Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Gambar selanjutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, teman-teman, sekian pembahasan dari buku tematik kelas 3, tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita ulang yuk. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan juga peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya, manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup ada bermacam-macam. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup juga tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun juga hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Makhluk hidup juga berkembang biak. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan atau bertambah banyak. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun juga tumbuhan berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, secara spontan kita akan menutup mata. Hewan juga peka terhadap rangsang. Ada landak yang akan menggulung badannya jika disentuh. Begitupun juga
tumbuhan ada yang peka terhadap rangsang. Daun putri malu akan spontan menutup jika kita sentuh. Sekian dulu ya teman-teman. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pembahasan materi tematik berikutnya.